Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 184. Selamat mendengarkan. Masuklah ke dalam. Ada tamu penting, katanya pada istrinya yang sedang membaca koran pagi. Perempuan dia terduduk di atas kedua lututnya cantik itu tegak. Berjalan ke kamar dengan lenggang pinggulnya. Dua orang lelaki kelihatan memasuki pintu pekarangannya. Kemudian melangkah di taman. Semacam perasaan tak sedap menyelinap di hati Kawasaki. Kedua lelaki ini dia ketahui sebagai pembawa pesan, amat khusus. Dan keduanya adalah pembunuh-pembunuh berdarah dingin. Dua orang spesialis yang langsung berada di bawah perintah pimpinan wilayah, Tokugawa. Gomen Kudasai, salah seorang di antaranya bicara sopan di luar pintu. Hai, Dozo Ohairi Kudasai, jawabnya menyilahkan kedua tamu khusus itu masuk. Kedua tamu itu membuka sepatu. Kemudian mereka masuk ke ruang tengah itu. Duduk membelakangi pintu di lantai. Ogenki Desuka, ada kabar apa? Tanya Kawasaki sopan, setelah ikut duduk berlutut dua depa di hadapan kedua tamunya ini. Kami disuruh menyampaikan pesan ini. Jawab yang bertubuh kurus berwajah dingin seperti burung gagak. Dia mengangsurkan sebuah surat beramplop panjang ke hadapan Kawasaki. Dengan perasaan tak sedap, Kawasaki mengambil surat itu. Dan darahnya serasa seperti berhenti mengalir tak kala melihat surat dalam amplop itu tertulis di kertas merah. Itu berarti perintah bunuh diri. Dia berusaha menguatkan hatinya, kemudian membaca surat merah itu. Tuan hadir dalam rapat di Shinjuku di rumah Kawabata. Saya telah menjamin dengan sumpah putus jari di hadapan seorang Indonesia untuk keselamatan Hanako bersaudara. Saya telah membiarkan Indonesia Jin itu pergi. Suatu pertanda bahwa saya juga menjamin keselamatannya. Seorang Tokugawa tak mau melanggar sumpah. Dan lebih tak mau lagi kalau ada orang yang menodai sumpah itu. Sia Jin, orang Indonesia, itu kini ditangkap tentara Amerika atas pengkhianatan Tuan. Bersama ini saya kirimkan untuk Tuan sebuah peti merah. Tokugawa, begitu selesai membaca, lelaki yang tadi masuk ke kamar Tokugawa, segera mengeluarkan kotak kecil berwarna merah yang diberikan Tokugawa. Kotak kecil yang dia ambil dari dalam laci mejanya. Dengan sikap sangat hormat, lelaki tampan ini meletakkan kotak ramping itu di lantai. Kemudian dengan kedua tangannya dia menyorongkan kotak itu ke depan Kawasaki. Kawasaki jadi pucat. Ini tidak betul. Saya menghadap sendiri ke pimpinan. Gup, namun kedua lelaki itu menatap padanya dengan pandangan dingin. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 186. Saya bisa membebaskan Indonesia Jin itu, dan ucapannya terhenti. Dengan berkata begitu jadi jelas bahwa memang dia yang mengatur agar Si Bungsu tertangkap. Saya akan menelpon. Suaranya terhenti. Kedua lelaki itu menggeleng perlahan. Dengan isyarat halus, keduanya menunjuk pada kotak merah kecil itu. Namun Kawasaki tegak. Saya akan menemui pimpinan. Suaranya lebih mirip orang takut dan putus asa. Dia bergegas memutari kedua lelaki itu dalam jarak yang jauh menuju pintu. Kedua lelaki itu tetap duduk tak memutar sedikit pun. Kawasaki sudah sampai di pintu. Tiba-tiba kedua lelaki itu bergerak sangat cepat. Mereka berbalik serentak setelah mengambil sesuatu dari balik jas mereka. Demikian cepat gerakan kedua orang itu, sehingga tak diketahui siapa yang lebih dahulu bergerak. Yang jelas, begitu mereka berbalik, Kawasaki merasa dada dan rusuknya perih dan linu sekali. Dia berpaling, tapi tubuhnya tak kuat tegak. Dia rubuh di atas kedua lututnya. Tangannya jadi lumpuh. Pada dada dan rusuknya yang terasa linu dan menyebabkan kelumpuhan itu, tertancap dua bilah samurai pendek. Tak lebih dari sejengkal, pimpinan menghendaki Tuan harakiri. Mati sebagai Jakuza yang terhormat. Tapi Tuan lebih menginginkan mati secara begini. Maafkan kami. Kedua lelaki itu, yang kini duduk berlutut di depan Kawasaki yang terhenyak tak bisa bergerak, berkata perlahan. Aneh, tak sedikit pun wajah mereka menunjukkan emosi. Tak terlihat mereka marah atau menyesal, apalagi takut. Mereka bicara seperti sedang bicara dengan orang biasa saja. Padahal Kawasaki sedang berjuang dengan sakratul maut. Mulut Kawasaki bergerak, namun tak ada suara yang keluar. Maafkan, kami mohon diri, kata yang berwajah tampan. Kedua mereka segera membungkuk dalam-dalam ke lantai.
Kemudian tegak, yang satu berjalan ke tengah ruangan, mengambil surat yang tadi dibaca Kawasaki. Kemudian mereka melangkah pergi, melangkahi tubuh Kawasaki yang terbelintang di tengah pintu. Kawasaki hanya bisa menatap kepergian orang itu dengan gerak matanya yang makin melayu. Kedua orang itu berjalan di batu di tamannya. Suara sepatu mereka berdetak satu-satu. Jantung Kawasaki juga berdetak satu-satu. Kedua orang itu membuka pintu mobil, lalu masuk. Menghidupkan mesin, lalu pergi. Suara mesin mobilnya makin jauh makin lenyap. Dan ketika suara deru mobil itu lenyap sama sekali, nyawa Kawasaki juga lenyap. Aneh terdengar, seorang Tokugawa membunuh toko Yakuza bawahannya. Dia bunuh hanya karena Kawasaki membocorkan rahasia pada Amerika bahwa yang membunuh tentara Amerika di Asakusa adalah si bungsu. Karenanya anak muda itu tertangkap. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 187. Namun seperti bunyi suratnya pada Kawasaki, dia membiarkan anak muda itu bebas keluar dari rumah Kawabata setelah memenangkan perkelahian hari itu, adalah sebagai tanda bahwa dia juga menjamin keselamatan anak muda itu. Dan keanehan-keanehan memang banyak terjadi di dunia para penjahat ini. Meski mereka kumpulan pembunuh, pemeras, penodong, penjamret, namun mereka mengenal kesetiaan, keperwiraan, kejujuran, dan kasih sayang. Si bungsu mengakui seluruh tuduhan yang diajukan padanya. Memang dia yang membunuh seorang letnan dan seorang sersan di penginapan Asakusa. Meskipun dia membela orang lain, namun tentara pendudukan selalu berkuasa. Tentara yang dalam perang selalu mendahulukan kepentingan para prajuritnya ketimbang ketentuan hukum. Lagi pula, terhadap kasus si bungsu, tak ada ketentuan hukum yang harus dipertimbangkan. Di Jepang tak ada konsulat Indonesia saat itu. Karenanya, tak ada perlindungan diplomatik. Amerika tak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia sepanjang menyangkut hak-hak kewargaannya di negeri Jepang. Maka sesuai undang-undang yang berlaku, si bungsu diperlakukan dengan hukum perang. Meskipun belum disidangkan oleh mahkamah militer, namun kepadanya telah disampaikan kira-kira hukuman apa yang bakal dia dapatkan. Hukuman tembak mati. Si bungsu tak menyesal. Dia malah berharap agar gadis yang dia tolong itu selamat. Sebulan dia dalam tahanan, persidangannya segera dibuka. Agak aneh juga, ternyata pengadilan terhadap dirinya dipercepat. Di gedung pengadilan, tiba-tiba dia bertemu dengan Kenji dan Hanako serta adiknya. Bungsu-san, terdengar suara halus ketika dia turun dari mobil tahanan. Dia menoleh, dan melihat Hanako bersama Kenji. Hanako memeluknya. Bungsu-san, katanya lirih. Hanako, Kenji, terima kasih, kalian datang menengokku. Domo arigato gozaimasu, katanya perlahan. Hanako menyerahkan ke tangannya setangkai bunga sakura yang berwarna merah jambu. Sekarang sudah musim bunga bungsu-san, katanya perlahan. Arigato, lihatlah, di mana-mana bunga sakura pada mekar. Engkau akan bebas bungsu-san, tambah Hanako. Si bungsu benar-benar terharu. Gadis itu memakai baju dari sutera berwarna biru berkembang-kembang. Wajahnya cantik. Dia tersenyum menatapnya. Dan ketika persidangan dimulai, seorang ahli hukum terkenal di Tokyo saat itu, Tuan Yasuaki Yamada muncul sebagai pembela si bungsu. Tentara pendudukan Amerika seperti ditekan oleh pihak lain yang punya kekuatan terselubung untuk mengadili orang Indonesia itu secara terbuka. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 188. Semula tentara Amerika akan mengadilinya secara penjahat perang. Ada alasannya, membunuh tentara Amerika yang sedang bertugas di negeri taklukan. Bukankah itu sama dengan kejahatan perang? Namun, kekuatan terselubung, yang meminta agar perkara itu diadili secara terbuka, nampaknya punya kekuatan yang benar-benar tak dapat diabaikan. Tentara pendudukan Amerika terpaksa menyetujui permintaan yang diajukan lewat ahli hukum Yasuaki Yamada itu. Dalam persidangan terjadi debat yang amat sengit antara jaksa militer dengan pembela si bungsu. Pembelaan terhadap terdakwa tak bisa diakui secara hukum. Terdakwa bukan warga negara Jepang. Dan pembunuhan terhadap tentara Amerika yang sedang bertugas haruslah diadili oleh mahkamah perang. Demikian auditor militer Amerika menuntut pembatalan persidangan secara terbuka ini. Ruang sidang itu sendiri penuh sesak. Ada sekitar 500 orang hadir. Terdiri dari tentara Amerika dan penduduk sipil Jepang.
Yamada, pembela dan ahli hukum terkenal itu segera bangkit. Terdakwa memang bukan orang Jepang. Tapi dia membunuh tentara Amerika karena membela seorang warga negara Jepang. Maka selayaknya lah kami orang Jepang membelanya. Ucapannya mendapat tepuk tangan yang gemuruh dari pengunjung yang penduduk Jepang. Meski demikian, dia membunuh 2 tentara Amerika yang sedang bertugas. Apa tugasnya? Memperkosa seorang gadis Jepang, potong Yamada. Tepuk tangan gemuruh lagi. Muka auditor militer yang berpangkat mayor itu jadi merah. Tak ada bukti yang menguatkan bahwa kedua tentara itu akan memperkosa seorang gadis Jepang. Mana buktinya? Buktinya haruslah gadis yang akan diperkosa itu sendiri. Kami minta gadis itu diajukan sebagai saksi. Yamada benar-benar jadi terdiam. Semua isi pengadilan itu juga terdiam. Inilah kartu mati bagi Yamada. Dalam sebulan ini dia telah berusaha mencari tahu siapa gadis yang ditolong di Hotel Asakusa. Namun usahanya sia-sia. Gadis itu tak pernah ditemui. Dan kini, kelemahannya itu dijadikan sebagai truf oleh auditor untuk membatalkan persidangan ini. Pemilik penginapan yang diajukan sebagai saksi, hanya mengatakan bahwa kedua tentara itu datang membawa 2 gadis. Sebenarnya mereka bertiga, dan setelah mereka masuk kamar, dia tak tahu lagi apa yang terjadi. Dia hanya mendengar serentetan tembakan dan ketika dia muncul di kamar itu, kedua tentara itu telah mati. Orang Indonesia yang menginap di sana sudah lenyap entah kemana. Itulah kesaksian yang bisa dia berikan. Dia tak mengenal siapa gadis yang dibawa Letnan Amerika itu. Yamada sudah menyangka bahwa dia akan menghadapi kesulitan ini. Namun Tokugawa yang berdiri di balik pembelaan terhadap si bungsu ini, membayarnya amat tinggi untuk membela anak muda tersebut. Bela dia sampai bebas. Sekurang-kurangnya hanya dihukum setahun 2. Tentang biaya jangan tuan pikirkan. Saya yang menjamin, kata Tokugawa, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 189. Persidangan diundur untuk memberi kesempatan pada Yamada mencari saksi. Tokugawa tak berani memasang iklan untuk memanggil gadis itu. Pihak lain bisa saja menjegal gadis tersebut di perjalanan. Terutama pihak Amerika yang ingin persidangan itu dilakukan secara militer. Tokugawa menyebar mata-matanya ke seluruh pelosok untuk mencari gadis itu. Ciri-cirinya ditanyakan pada si bungsu dan pemilik penginapan. Si bungsu teringat bahwa sebelum lama berdarah itu dia pernah bertemu dengan gadis itu di daerah Ginza. Maka Tokugawa menyapu seluruh toko, kantor, tempat-tempat mandi uap dan rumah-rumah pelacuran atau rumah-rumah pribadi dalam usaha mencari gadis tersebut. Tapi mencari seorang gadis cantik di Tokyo dengan ciri-ciri yang samar-samar alangkah sulitnya. Di Tokyo ada ratusan ribu gadis cantik, dan hampir semua punya ciri tubuh seperti gadis yang dikatakan si bungsu. Bagaimana menandainya? Sepekan setelah itu persidangan dibuka lagi. Mengetukkan palunya, kami berpendapat, percuma sidang ini diadakan kalau tak ada saksi utama. Tak ada yang melihat atau mendengar bahwa ada perkosaan kecuali tertuduh. Dan tertuduh tak bisa diminta keterangannya sebagai saksi. Hukuman mati patut dijatuhkan padanya. Auditor militer itu berkata tegas setelah bertegang urat leher dengan Yamada. Yamada bangkit. Dia memandang keliling. Kemudian memandang pada hakim militer yang mengadili perkara ini. Amerika sudah cukup banyak membunuh orang di negeri ini. Hitunglah yang mati di kancah peperangan. Terakhir hitung pula mereka yang mati tanpa dosa di Hiroshima dan Nagasaki. Dimakan bom atom laknat itu. Apakah kalian masih akan menambah angka kematian itu lagi? Tubuh Yamada sampai menggigil mengucapkan kalimat ini. Dia mengucapkan itu memang dengan penuh kebencian. Tapi juga dengan penuh tantangan. Dia bisa diseret sebagai menghina tentara Amerika. Beberapa pejabat kota Tokyo pada duduk dengan pucat. Meskipun yang diucapkan pembela itu adalah isi hati mereka, namun mereka menilai Yamada terlalu berani dengan ucapannya ini. Ruangan pengadilan itu jadi sepi. Semua pada terdiam dan gugup. Yamada sendiri tetap tegak di tempatnya yang mirip api yang membakar sumbu dinamit. Yang bisa meledakkan seluruh Jepang dalam peperangan yang lebih dahsyat. Seperti dikatakan, hampir seluruh bala tentara Jepang tak menghendaki menyerah pada sekutu. Semua mereka siap untuk berperang sampai tetes darah terakhir. Itulah kenapa ribuan di antara mereka yang memilih mati bunuh diri dengan harakiri ketika Tennoheika tetap menyuruh mereka menyerah. Dan kini, masalah bom atom di Nagasaki dan Hiroshima itu merupakan sesuatu yang tak pernah dibicarakan orang.
Sesuatu yang amat sensitif. Akhirnya hakim menarik nafas, menjilat bibirnya, kemudian bicara, suaranya terdengar tenang berwibawa. Anda benar Tuan Yamada. Kami tak dapat lagi untuk menambah korban. Oleh karena itu peperangan harus dihentikan. Pengadilan ini akan berjalan terus. Tak ada korban yang boleh jatuh dengan sia-sia. Kedua tentara Amerika itu menurut file pemeriksaan sebelum Tuan jadi pembela, membuktikan bahwa mereka memang membawa gadis ke penginapan itu. Saya undurkan sidang ini 15 hari untuk memberi kesempatan pada Anda Tuan untuk mencari saksi utama itu. Saya juga akan memerintahkan polisi militer Amerika untuk mencari gadis itu. Demi kemurnian hukum, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 190. Dan dia mengetukkan palunya. Semua pengunjung di pengadilan bertepuk menyambut putusan hakim yang luar biasa itu. Yamada sendiri sampai berpeluh karena tak yakin akan putusan itu. Orang-orang pada berdatangan memberi salam padanya. Rasa simpati makin hari makin mengalir pada si bungsu. Orang jadi tahu bahwa pemuda asing dari negeri bekas jajahan Jepang ini diadili karena membela seorang gadis Jepang. Dan terungkap pula, pemuda itu juga telah menyabung nyawanya melawan komplotan Yakuza dalam membela Hanako dan saudara-saudaranya. Sebuah badan sosial mengumpulkan dana untuk membiayai pembelaan si bungsu. Semuanya berjalan tanpa diketahui oleh anak muda itu. Dia tetap berada dalam kamar tahanannya. Dan sama sekali tak terpengaruh oleh jalannya sidang. Baginya, bebas ya syukur. Dengan demikian bisa melanjutkan pencariannya terhadap Saburo Matsuyama. Perwira Jepang yang membunuh keluarganya. Kalau tak bebas dan dihukum kami, dia juga tak keberatan. Dia sudah pasrah pada Tuhan. Apakah lagi yang paling pokok dalam kehidupan ini selain daripada pasrah pada kehendak Tuhan? Orang yang telah berusaha, kemudian memasrahkan dirinya pada kehendak Tuhan YME, adalah orang yang paling bahagia. Tenteram dan tenang hidupnya. Kebahagiaan, ketenteraman dan ketenangan hidup tidak terletak pada harta atau kekayaan. Tapi terletak pada hati. Itulah yang dilakukan si bungsu. Memasrahkan dirinya pada kehendak yang satu. Yamada tengah mempelajari berkas perkara itu di kantornya di daerah Ginza ketika 3 orang berpakaian parlente masuk. Kami dari Yayasan Universitas Tokyo ingin menyumbangkan pada Tuan sedikit uang untuk membiayai pembelaan terhadap si bungsu, kata salah seorang di antara mereka. Yamada menatap mereka. Pengacara terkenal dan termahal bayarannya ini kemudian tersenyum. Terima kasih, semula saya memang menerima bayaran dari seseorang untuk membela pemuda itu. Tapi, semakin saya pelajari kasus ini, semakin saya malu pada diri saya. Kenapa saya harus menerima bayaran untuk membela orang ini? Yang saya bela ini bukan seorang Indonesia. Lebih dari itu. Yang sedang diadili ini adalah harga diri dan moral orang Jepang. Selama bertahun-tahun di negeri ini, terjadi erosi terhadap harga diri. Terjadi erosi terhadap moral bangsa. Selama Perang Dunia berakhir, di negeri ini kota-kota berubah jadi neraka bagi penduduk. Kita tak lagi terharu melihat orang-orang yang teraniaya. Kita tak lagi prihatin mendengar berita perkosaan terhadap perempuan-perempuan kita. Kita tak lagi peduli terhadap penderitaan orang lain. Padahal sebelum tentara Amerika menduduki negeri kita ini, kita terkenal sebagai bangsa yang berbudi halus. Terkenal sebagai masyarakat yang paling homogen di dunia. Kita cepat menaruh perhatian dan membantu penderitaan orang lain. Kini kemana semuanya itu? Kita kini saling menyelamatkan diri sendiri. Kita malah menjauh dari penderitaan orang lain. Takut kalau kita terserang pula oleh penderitaan itu. Tiba-tiba seorang anak muda entah dari mana, entah siapa dia, datang kemari. Dia datang dari negeri yang pernah dijajah dan dirobek-robek oleh bala tentara yang kita banggakan. Dia datang dari negeri yang dimana ratusan ribu rakyat mati menjadi Romusha. Kerja paksa di hutan belantara. Dia datang dari negeri di mana bala tentara kemaharajaan Jepang pernah melakukan pembantaian-pembantaian yang tak berperi kemanusiaan. Dari sanalah dia datang. Dan untuk kalian ketahui, secara kejiwaan saya dapat menebak, anak muda ini datang kemari dengan membawa dendam yang dahsyat. Dia mencari seseorang di negeri ini. Seseorang dari bangsa kita, yang barangkali pernah membunuh sanak keluarganya. Dia datang untuk membalas dendam. Tapi tak kala dia tiba di negeri ini, di saat dia sebenarnya bisa membiarkan gadis di penginapan Asakusa itu ternoda oleh tentara Amerika.
Atau di saat seorang gadis lain bernama Hanako dan saudara-saudaranya terancam dibunuh oleh Yakuza. Dia bisa saja membiarkannya. Apa guna dia ikut campur? Dia tak kenal dengan mereka. Tapi ternyata dia tak berlaku masa bodoh. Dia menyimpan dendam yang dia bawa menyeberang laut itu di dalam hatinya. Tapi turun tangan mempertaruhkan keselamatan dan nyawanya untuk membantu gadis itu di Asakusa. Dan dia turun tangan membantu Hanako dan saudara-saudaranya dari ancaman Yakuza. Anak muda Indonesia ini, yang berasal dari Gunung Sago, dari sebuah kampung kecil bernama Situjuh Ladang Laweh di Minangkabau, yang dia perbuat di sini hanya dapat disimpulkan dengan satu kalimat, dia telah membela harga diri orang Jepang. Dia membelanya, di saat orang Jepang sendiri berlaku homo homini lupus. Orang Jepang yang satu jadi serigala bagi orang Jepang lain. Saya bisa buktikan itu dengan ketidakacuhan kita terhadap sesama bangsa. Saya berani buktikan itu dengan ribuan manusia yang kini hidup di terowongan bawah tanah. Ribuan kanak-kanak tanpa orang tua. Ribuan orang miskin tanpa tempat berteduh. Sementara kita di atas ini hidup serba berkecukupan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 191. Saya merasa malu pada diri saya. Kenapa tak sadari dulu saya bela anak ini? Saya telah menerima bayaran cukup tinggi dari seseorang yang tak mau disebutkan nama dan alamatnya. Uang bayarannya yang tinggi untuk menyelamatkan anak muda itu telah saya kembalikan 2 hari yang lalu. Dan kini saya akan membelanya mati-matian. Kalau sampai dia tak bisa saya bebaskan, saya tidak hanya akan berhenti menjadi pengacara, tapi saya akan berhenti jadi orang Jepang. Saya akan harakiri. Demi Buddha, saya akan menepati sumpah saya ini, membebaskannya atau bunuh diri. Dan kini, tuan-tuan datang kepada saya untuk menyerahkan uang pembayar pembelaan anak muda itu. Seharusnya saya marah, tapi karena tuan-tuan tak tahu, tak apalah. Bawalah uang itu kembali, serahkan pada yayasan lain, bantu anak-anak yang ada dalam terowongan itu, bantu orang-orang miskin itu. Tentang pembelaan anak muda ini, serahkan pada saya. Seluruh kekayaan saya akan saya pergunakan untuk menyelesaikan perkara ini. Yasuaki Yamada berhenti. Matanya berkaca-kaca, namun wajahnya memperlihatkan sikap yang teguh. Ketiga lelaki, yang terdiri dari para sarjana Universitas Tokyo itu, yang datang menyerahkan bantuan, duduk terdiam seperti patung mendengarkan ucapan pengacara masyhur tersebut. Lalu, apa yang bisa kami perbuat untuk membantu membebaskan anak Indonesia itu? Tanya salah seorang di antara mereka. Yamada menarik nafas panjang. Ada satu hal, dan itu adalah soal terbesar yang bisa Tuan bantu. Yaitu mencari gadis yang akan diperkosa tentara Amerika itu, yang kemudian dibela oleh si bungsu. Sampai saat ini saya belum bisa menemukannya. Jejaknya lenyap seperti salju yang mencair, kemudian menguap lagi ke udara. Kita tak tahu siapa namanya. Di mana tinggalnya? Nah, tolonglah saya mencari gadis ini. Kalau dia bertemu, dan dia berada di pihak kita, maka saya yakin anak muda itu bisa dibebaskan. Dan akhirnya soal itulah yang mereka rembukan. Bagaimana mencari gadis tersebut? Apakah Tuan telah menanyakan pada pihak polisi militer Amerika tentang gadis itu? Mungkin saja mereka mengetahui datanya. Saya sudah tanyakan hal itu. Mereka memang mengakui menahan gadis itu semalam. Lalu kalau dia bertemu, dan dia berada di pihak kita, maka saya yakin anak muda itu bisa dibebaskan. Dan akhirnya soal itulah yang mereka rembukan. Bagaimana mencari gadis tersebut? Apakah Tuan telah menanyakan pada pihak polisi militer Amerika tentang gadis itu? Mungkin saja mereka mengetahui datanya. Saya sudah tanyakan hal itu. Mereka memang mengakui menahan gadis itu semalam. Lalu dilepas lagi. Tapi mereka mengatakan tak menanyakan namanya dan tak mencatat alamat siapa-siapa. Itu adalah dusta sama sekali, kata seorang profesor di antara anggota Tokyo University itu. Ya, saya tahu itu dusta yang paling jahanam. Tapi mereka memang berhak berbuat begitu menurut hukum di negeri mereka. Kitalah yang harus mencari bahan bukti. Apakah tak bisa didesak agar pengadilan itu diadili oleh hakim Jepang? Bukankah negeri ini bukan negeri Amerika, sehingga secara juridis hukum Amerika tak bisa diterapkan di sini? Ucapan Tuan benar seandainya negeri kita tidak kalah perang. Status negeri kita ini, di atas sedikit dari negeri jajahan, tak memungkinkan hal itu terjadi. Mereka berhak menerapkan pengadilan menurut sistem di negeri mereka, karena yang terbunuh justru tentara mereka.
Hukum negeri kita bisa dipakai kalau kedua belah pihak yang diadili tidak ada sangkut pautnya dengan warga negara atau kepentingan orang Amerika. Apakah namanya juga tak diketahui. Pihak Amerika mengatakan Michiko atau Machiko. Mereka tak begitu jelas perbedaannya. Soalnya gadis itu masih nelfus malam itu, Michiko, Machiko, ribuan gadis bernama seperti itu di kota ini. Ya, itulah kesulitannya. Apalagi pihak Amerika katanya tak menyanyikan siapa nama keluarganya. Tak pula mencatat alamatnya. Menurut proses verbal, gadis itu didapat oleh tentara Amerika dari suatu taman di tengah kota. Kalau keterangan itu benar, maka gadis itu pastilah kupu-kupu malam. Tapi saya tak yakin, sebab menurut si bungsu, si gadis menangis tak mau dinodai. Terjadi pergumulan cukup lama. Si bungsu mendengar suara gadis itu merintih. Jangan nodai saya. Jangan, itu suatu pertanda bahwa gadis itu bukan seorang pelacur. Dia pastilah seorang gadis baik-baik. Hanya kenapa sampai ke taman itu di mana berkumpul pelacur-pelacur yang lain. Inilah hal-hal yang menyulitkan pencaharian terhadap gadis itu. Saya juga telah menanyai dua perempuan yang sama-sama dibawa ke penginapan Asakusa itu. Kedua perempuan itu yang telah lama beroperasi sebagai pelacur mengatakan bahwa mereka baru malam itu bertemu dengan gadis itu. Mereka tak mengenalnya sebelum peristiwa itu. Ya, di universitas juga ada ratusan mahasiswi yang bernama Michiko atau Machiko, kata ketua yayasan yang bergelar profesor itu. Mereka semua terdiam, dan peradilan itu akhirnya dideponir oleh pihak Amerika. Meski di bawah peraturan yang sangat ketat, namun puluhan mahasiswa dan penduduk sipil suatu hari membawa poster berdemonstrasi menuntut pembebasan si bungsu. Tak kurang dari Jenderal MacArthur sendiri yang turun tangan mendeponir perkara ini. Jenderal ini adalah Panglima Bala Tentara Sekutu untuk wilayah Pasifik. Dia bersama pasukannya semula terusir dari Filipina oleh tentara Jepang. Tapi dalam suatu pertarungan ulang, dia berhasil revans, dan tidak hanya merebut Filipina saja, tapi menaklukkan seluruh kawasan Asia yang diduduki Jepang. Termasuk menduduki Jepang sendiri. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Henrik.